Biarin Pak, papannya dari papan. Ustaz, naruh papannya kan di bawah ada galanan gitu ya, ditempelin. Iya, di bawah sananya. Dari sana dulu, dari ujung. Nih. Ah iya, maaf ya. Ya. Salah, Ustaz. Balikin. Di bawahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang rahmatullah ayah kami Muhammad Abduh dengan alhamdulillah sangat tenang sekali, dan insya Allah mudah-mudahan dengan doanya para kawan, teman-teman semua insya Allah husnul khatimah, dan dimakamkan di pesantren Darul Quran. Pagi tadi sekitar mungkin pas saya mendarat tadi di Surabaya berapa itu ya? Jam 7:30 lah. 7:30 sih mulai hilang tuh, cuman dinyatakan klinis secara medis gitu jam 8. Ada sih penyakit ya orang tua ya, penyakit orang tua gitu, udah 70 kan umurnya. Tapi sehat gitu. Masjid, anaknya malah gara-gara aja nih masjid. Ceramah mulu, perjalanan mulu, masjidnya pindah-pindah, di istiqomah gitu. Masya Allah, ada orangnya sabar, sering ketawa gitu, sering senyum. Kalau ngomong nih senyum dulu, kalau ngomong ketawa dulu. Ada sesek, terus ya pertolongan pertama langsung dibawa ke rumah sakit. Usianya berapa Pak Ustaz? 70. Lah gitu, jadi memang cukup meninggalkan bekas yang luar biasa sih, karena 3 tahun terakhir kemarin kan kebetulan kakek tuh sebenarnya punya penyakit gitu loh, jadi sempat beberapa kali jenguk rumah sakit, ngobrol segala macam, sampai ya akhirnya ya mungkin Allah lebih sayang sama kakek gitu, jadi udah nggak perlu merasa sakit lagi. Sakit jantung, jadi udah sempat masang ring juga di jantungnya, dan mungkin sekarang udah nggak kuat juga kali karena usia juga.
nggak ada, makanya saya pergi ke Surabaya. Orang biasanya kan memang check up orang tua kan orang tua maksudnya di apa namanya itu oksigen gitu kan, habis itu biasanya pulang gitu. Biasanya yang minggu yang lalu aja masih jalan-jalan kok nggak ada gitu. Ternyata ya Allah takdirin lain ya. Mudah-mudahan dah ini semua jadi amal soleh. Nggak ada, udah kelar deh, nggak punya permintaan apa-apa gitu. Gampang orangnya nerimaan gitu. Tapi saya termasuk mungkin bisa jadi kori saya sebab beliau dulu kori di istana zaman Soekarno, almarhum Soekarno. Beliau kalau ada apa-apa Soekarno panggilnya beliau buat baca Quran. Saya diceritain dari orang tua. Nah, terus dari garis ayah dari garis ibu kan kiai semua tuh, jadi nurun ke saya juga dah gitu. Terus yang nurunin lagi bisnis, dia waktu mudanya seneng bisnis kayu, bisnis karpet. Tahun 92 aja saya pernah diajak beliau nyari karpet. karpet bekas sama dia dikumpulin di laundry, bersihin. Aku habis zuhur, tapi akhirnya harus dipercepat karena ternyata ada kabar duka dari rumah. Jadi pagi-pagi baru banget mau tidur di telepon ada kabar kalau kakek meninggal. Akhirnya urusan dipercepat, langsung kembali ke Jakarta. Sampai jam berapa tadi di Jakarta? Sampai itu kurang lebih jam 12. Nur udah di sini. Nur udah di Jakarta. Kakek, sosok kakek seperti apa? Ya, kakek tuh orangnya penyayang sekali. Sayang banget sama cucunya. Kadang kalau lagi ketemu suka cerita-cerita tentang masa lalu juga, cerita tentang waktu kakak kecil. Pokoknya cerita tentang masa lalu lah gitu. Jadi memang cukup meninggalkan bekas yang luar biasa sih, karena 3 tahun terakhir kemarin kan kebetulan kakek tuh sebenarnya punya penyakit gitu loh. Jadi sempat beberapa kali jenguk ke rumah sakit, ngobrol segala macam sampai ya akhirnya ya mungkin Allah lebih sayang sama kakek gitu. Jadi udah nggak perlu ngerasain sakit lagi. Kalau boleh tahu sakit apa tuh yang Sakit jantung. Jadi udah sempat masang ring juga di jantungnya. Dan mungkin sekarang udah nggak kuat juga kali karena usia juga. Seberapa dekat sih kamu dengan kakek? Deket banget sih, kalau deket banget juga enggak, karena memang kan rumahnya rada jauh juga gitu. Tapi dibilang deket ya alhamdulillah deket. Mungkin terakhir ketemu kamu kapan sama kakek? Terakhir ketemu, tahun 2019 itu pas lebaran, habis berapa hari setelah lebaran, itulah terakhir ketemu, masih sempat ngobrol-ngobrol dan ketawa bareng. Itu momen terakhir. Mungkin ada kenal. Pesan nggak sih sama kakak? Titip pesen enggak pernah, enggak, kalau ketemu ya biasa ngobrol-ngobrol aja, enggak pernah yang ngobrol serius atau ada pesan-pesan apa. Sosok kakek di depan Kina Tangga seperti apa? Sosok yang senyumannya tuh membekas banget gitu. Senyumannya, sapaannya, cara ngomongnya yang lembut banget dan penuh kehati-hatian. Itu sih yang ada di benak aku ya. Kenangan itu sebenarnya kenangan yang menyedihkan sih sebenarnya, mengharukan. Jadi waktu nenek almarhumah meninggal, ada kakek datang kan, karena waktu itu aku mondok, jadi dipanggil sama ustazah, dikabarin kalau nenek meninggal. Akhirnya langsung lah ke pesantren juga karena di makamnya tadi kan sebelahan tuh, di makamnya di situ. Terus kakek marahin aku, terus meluk, sabar ya nak, gini gitu. Jadi kayaknya itu sih yang paling mengharukan. Kebetulan terakhir ini memang memorinya saya sama beliau ini tidak sebanyak adik-adik. Kalau sama adik-adik itu luar biasa kan, hari-hari yang saya emang kan banyak juga. Tapi asal ketemu tuh ya mungkin karena usia juga ya, jadi udah nggak punya keinginan dunia gitu. Ya masjid, nanyain cucu gitu, mainan atau kecil. Makanya tuh orang tua ayah muda gitu ya, mesti punya kenangan sama anaknya gitu. Dan kan kenangan anak-anak begitu kan, baju baru, terus diajak jalan, mainan. Ini auranya bagus, ngaji 24 jam. Anak-anak ini kan 24 jam,
ada yang nggak tidur kan karena bertugas menjaga. Terus suara-suara baca Quran itu relatif mewarnai hari-hari. Dan kalau di sini kan saya juga bisa ziarah kapan aja dan berkah gitu. Karena hari ini alhamdulillah saya bilang tadi sama kawan-kawan Darul Quran, makasih loh saya jadi ikut punya pemakaman keluarga. Karena nggak bohong tuh sekarang ini nyari kuburan susah. Apalagi buat orang yang maaf ya nggak punya, itu mahalnya. Jadi saya bersyukur itu. Jadi memakamkan beliau di sini juga sebagai bagian dari kebersyukuran punya pesantren gitu. Alhamdulillah. Dan nggak diduga itu makamnya di bareng sama ibu kan. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.